Halo, akhirnya ya kita ketemu lagi di Newsroom 63B, sobat setiamu untuk membahas fenomena menarik dan tentunya relate buat kita semua. BTW, mudik Imlek nggak? Di Cina juga nggak boleh kok. Padahal, ini migrasi tahunan yang skalanya jauh lebih gede ketimbang mudik lebaran. Tapi pemerintah sana nggak asal ngelarang loh. Ada banyak penawaran asik biar para perantau tetap di rumah. Dan boleh banget kalau mau ditiru sama pemerintah kita. Sekarang kita udah bisa paham ya gimana nyeseknya nggak bisa ketemu orang-orang kesayangan saat hari raya. Hari ini keluhan yang sama terjadi di Cina. Biasanya sekitar 300-an juta orang pulang kampung untuk rayain Imlek bareng keluarga. Dan kalau di total, ada sekitar 3 miliar perjalanan mudik Imlek di Cina. Kalau selama ini kita mikir migrasi besar-besaran terjadi ratusan tahun lalu di zaman entah litikum atau masa perang, selamat! Anda keliru! Migrasi terbesar umat manusia itu terjadi setiap tahun di mainland Cina. Kalau dibandingin jumlah pesertanya, mudik di Indonesia mah cuma seujung kukunya doang. Tapi sebulan belakangan, yang kedengeran justru umpatan dan keluhan pekerja migran yang nggak bisa mudik. Dan kebanyakan golongan kerah biru. Ada yang udah setahun nggak ketemu anak karena harus jualan buah di kota. Ada pekerja di toko kain yang mesti imlekan sendirian di kamar asrama yang nggak ada dapur. Udah gitu, mereka bakalan makin gelisah pas lihat billboard propaganda pemerintah Cina yang isinya cuma nakut-nakutin. Kalau kamu pulang bawa penyakit, kamu nggak berempati sama keluargamu. Masker atau ventilator? Ayo, pilih salah satu. Emang kenapa sih pemerintah Cina ngelarang warganya mudik? Ya karena per Januari kemarin masih ada pertambahan kasus di beberapa daerah. Pernah ada titik di mana kasus positif harian mencapai 1000-an. Dan itu udah bikin pemerintah Cina ketar-ketir. Mereka trauma banget sama kejadian Imlek tahun lalu. Virus COVID-19 tersebar karena pemerintah nggak langsung bikin larangan bepergian secara ketat atau nggak lakukan lockdown serentak. Kalau menurut Arthur Kroeber, selaku Managing Director firma riset ekonomi Gevcal Dragonomics, yang paling ditakutin pemerintah Cina itu andai virusnya nyebar, terus mereka harus nutup pabrik-pabrik sama proyek konstruksi. Kejatuhan ekonomi Cina tahun lalu benar-benar bikin mereka berusaha mengendalikan penyebaran corona. Mereka nggak mau lagi ngebiarin ekonomi yang udah bangkit, kemudian jatuh lagi karena penyebab yang sama. Apa solusinya? Jadi, masing-masing kota di Cina punya sistem ganti rugi ke para pekerja yang dilarang mudik. Ngasih bingkisan, voucher belanja, terus bayarin tagihan telepon, keperluan medis, sampai ngasih uang lembur dan subsidi harian juga loh. Itu doang? Enggak dong! Ada perusahaan yang kasih upah lebih sampai 2 kali gaji kalau pekerjanya nggak mudik selama Februari. Ada juga pemerintah kota yang janjiin jaminan sosial yang lebih menguntungkan sama nawarin paket liburan di dalam kota. Nah, diskon staycation tuh, kapan lagi coba? Ya, tapi tetap aja kan, ada yang bilang kalau kebahagiaan kumpul bareng keluarga nggak bisa ditukar sama duit. Tapi kalau keluarganya toksik, lain cerita sih. Tradisi mudik di Cina ini disebut Chunyun. Istilahnya muncul pada 1980-an untuk merujuk fenomena mudik besar-besaran sebagai dampak makin pesatnya urbanisasi di Cina. Laju urbanisasinya tuh ngalahin Amerika Serikat sama negara-negara di Eropa loh. Sejak pertengahan 1970-an, pemerintah Cina menerapkan kebijakan reformasi ekonomi liberal. Efeknya, Cina dibanjiri investasi asing. Kota-kota besar jadi lokasi strategis untuk buka pabrik. Tenaga kerjanya dari mana? Ya dari pinggir kota atau dari pedesaan. Menurut Reuters, sekarang Cina punya 280 juta pekerja migran yang asalnya dari pedesaan. Dan ada jutaan pekerja kerah putih yang bekerja jauh dari kota asal. Fenomena Chunyun bikin pemerintah Cina membangun jaringan kereta api cepat sepanjang 20.000 km atau yang terpanjang di dunia. Selain itu, mereka juga membangun jalur kereta biasa sebanyak 120.000 km atau terpanjang kedua di dunia. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, jumlah pemudik di Indonesia nggak lebih dari 24 juta per tahun. Setidaknya selama 7 tahun terakhir. Pemerintah bilang melarang mudik, tapi mereka juga nggak ngasih ganti rugi. Malah ngasihnya aturan kalau emang kepepet mesti mudik. Ini jadi polemik tersendiri. Pemprov DKI pernah mewajibkan warga yang datang atau pergi untuk menunjukkan surat izin keluar masuk. Terus, Satuan Tugas Pemberantasan COVID-19 menerbitkan surat edaran yang mengatur pengecualian perjalanan. Dan di momen akhir tahun kemarin, pemerintah tidak memberlakukan larangan tegas. Mereka merasa cukup menerbitkan syarat perjalanan. Menurut laporan Kompas, puncak arus mudik akhir tahun via angkutan udara terjadi pada 23 Desember dengan jumlah pemudik 85.000 orang. Sementara, Jasa Marga mencatat pada H-2 libur Natal 2020, ada 174.678 kendaraan
yang keluar dari Jakarta. Apakah aturan-aturan dari pemerintah efektif? Ya, kita bisa lihat sendiri ya dari peningkatan kasus COVID-nya. Pasti ada lonjakan pada 2 minggu pasca libur panjang. Apakah pemerintah kita perlu seperti Cina? Mungkin perlu, kalau memang memungkinkan dan mampu. Ya, selamat tahun baru Imlek ya. Silahkan like, komen, dan subscribe YouTube Tirto. Aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Oh iya, follow IG Tirto juga ya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Ciao!